Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama kali kepada World Trade ya yang telah memberi kita tempat wadah untuk berbagi edukasi. Dan terima kasih juga pada teman-teman semuanya yang telah hadir pada malam ini. Malam ini saya mulai membahas masalah teknikal. Kedepannya bakal banyak teknikal yang saya bahas, dan insya Allah minggu depan ada juga teknikal yang kita bahas adalah Elliott Wave ya, salah satu mentor senior juga yang udah lama akan membahas itu nanti minggu depan insya Allah. Tergantung dari penyediaan dari World Trade nanti ya. Kemudian juga teknik yang saya bahas nanti tentu semua yang profitable, yang simple, yang mudah. Dan malam ini salah satu jalan itu adalah menggunakan Mollinger Bird. Jadi dengan BB ini kita scalping dan intraday. Ya, makanya saya kasih judul itu trading scalping dan intraday dengan Mollinger Bird. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah sistem ini itu ada dua hal yang kita lakukan. Yang pertama scalping, yang kedua intraday. Di mana sih kita harus scalping dan di mana kita harus intraday? Dan nanti kita akan bahas ya Pak ya. Oke, baik, kita langsung aja ke materinya mengingat waktu kita ya. Ingat waktu, kita langsung aja ke materinya. Trading, scalping, dan intraday Mollinger Bird. Jadi dasarnya itu adalah BB. BB ini digunakan sebagai acuan untuk melihat bagian tren dan berbagai dan sebagai support resisten dinamis juga. Itu nanti kita gunakan, bisa digunakan untuk single ya, single time frame, tapi akurasinya tentu sedikit terganggu ya. Tapi dengan banyak multi time frame nanti akan mudah kita melihat validitas konfirmasinya, dan juga bisa multi time frame. Dan kini saya menggunakan linear wax ya, linear wax MA 5 dan 8 sebagai konfirmasi entry, exit dan lain sebagainya, dan kombinasi antara scalping dan intraday dalam kebersamaan. Arti dalam kita trading itu di area di mana kita scalping dan di mana harus kita intraday. Inilah kombinasinya, dan teknik ini sudah lama banget saya gunakan. Dan saya sebelumnya menggunakan eksponen, menggunakan smooth pertama kali. Teknik ini menggunakan smooth ya, tidak menggunakan linear, menggunakan smooth. Cuma ada 6 MA yang saya gunakan. Tapi semakin hari saya melihat semakin banyak perkembangan BB dengan kombinasi MA, maka saya upgrade menjadi eksponen ya 5 dan 8. Menjelang saya memberikan materi ini, maka saya kembali mengupgrade dengan menggunakan linear wax MA 5 dan 8. Alasannya kenapa saya lebih menyukai ya angka dari Fibonacci. Jadi saya menggunakan berdasarkan angka Fibonacci, dan Bapak semua bisa juga kembangkan teknik ini dengan angka-angka Fibonacci. Itu saran saya. Oke, kita lanjut. Di sini trading scalping intraday Mollinger Bird. Dasarnya ini bagi teman-teman yang baru mengenal BB, dan ini saya berikan dasarnya sesuai dengan kebutuhan kita. Dasarnya sangat simpel sekali. Yang pertama kita menggunakan Mollinger Bird ya, BB itu periode 20, shift 0, deviasi 2, applied cost. Ini standar, tinggal dimasukkan di MD4, dan ini standar banget, tidak ada modifikasi. Oke. Di sini kita tahu juga
ya bagi teman-teman yang baru yang udah lama di BB, bah ini sudah dalam kebiasaan ya, sudah biasa kali ya. Tapi kalau untuk yang baru, makanya saya jelaskan di sini. Oke, di sini ada ya upper band atau yang di atas lah, garis atas. Ini ada median band dan ini ada lower band. Nah, ini fungsinya adalah bagian support atau resisten ya. Kemudian di sini juga median ini adalah pemisah antara dua buah tren, dimana kalau harganya berada di cenderung di median dan di lower, itu cenderungnya ke turun ya atau bearish. Kemudian ketika dia berada di antara median dan upper, maka ini adalah bullish. Ini dasarnya kita di BB. Tentu teman-teman semua sudah tahu, tapi saya ingin ya memberitahu ini kepada teman-teman yang baru mengenal BB ini. Oke, kita lanjut. Nah, tren BB ini itu ada tren bullish jika harga bergerak dan close candlesticknya di area median dan upper BB. Nah, jadi garis yang tadi di atas ya sudah jelas sebelumnya, dan BB-nya cenderung melebar. Nah, jadi yang ini kecenderungannya itu melebar, itu mulai dari tren, baik itu bearish maupun bullish ya. Kemudian tren bearish itu jika harga bergerak dan candlesticknya itu close posisi di area median dan lower, di antara garis itu, maka itu cenderung melebar dan itu adalah tren bearish. Dan juga berikutnya ada sideways ya. Harga itu bergerak antara low BB, median BB dan upper BB. Nah, ini cenderung mendatar dan menyempit ya, agak sempit dan mendatar di BB itu. Contohnya seperti ini. Inilah bentuk-bentuk bagian dari tren. Dan di sini ada area yang saya marking. Yang di sini inilah yang inilah yang disebut trennya bullish. Kenapa? Ini harga bermain di antara median dengan upper. Jadi antara garis atas dengan tengah ya. Disinilah harga itu bergerak dan candlesticknya close posisi di situ aja, di antara itu. Kemudian sideways, di mana harga itu bergerak dari sini ke sini, dari lower ke upper, dan selalu melintasi median ini, dan kadang-kadang close di median begini, turun lagi, naik lagi ke upper gitu ya. Di situ adalah sideways. Tanda-tanda sideways sederhana banget, di mana BB-nya datar dan semakin kecil datar gitu. Kemudian ada tren bearish turun. Nah, ketika harga candle ya, maksudnya candlestick itu close di antara median dengan lower ini. Nah, inilah yang disebut dengan tren bearish. Sebenarnya simpel banget. Teman-teman pasti tahu ya. Bagi pemula mungkin yang belum pernah mengenal BB ya harus mengetahui ini. Kemudian power trend BB. Nah, power ini tren yang dimaksud power trend adalah kekuatan ya untuk terus bullish dan kekuatan untuk bearish, atau secara reversal itu ada powernya, kekuatannya gitu. Kekuatannya itu yang kita maksud adalah candlestick yang close di luar ya upper band itu untuk bullish, kemudian yang candlesticknya close di lower band di luarnya itu yang kita sebut trend bearish, artinya yang memiliki power yang signifikan. Oke, contohnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat, oke, kita bisa lihat ini candles ini upper BB, garis yang di atas ini, dan harga candle itu close di atas, di luar ya, di luar BB. Ini disebut dengan powernya, jadi kekuatannya gitu.
semakin sering dia keluar seperti ini, inilah kekuatannya. Kalau di sini dia ada naik, ini kekuatannya untuk naik ya, powernya. Kemudian di sini kekuatan untuk turun, ini powernya di sini. Nah, keluar dari BP itu sendiri. Itulah yang dimaksud kekuatannya ya di sini ya, power trendnya. Jika power trend itu bergerak di luar di luar up BB dan low BB gitu. Nah, itulah yang disebut dengan power. Jadi pergerakan yang memiliki kekuatan ya di situ. Jelas arahnya gitu. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada juga, sebelum kita melakukan posisi dan sebagainya, kita tentu menganalisa dulu ya. Menganalisa BP itu sangat mudah dan simpel banget. Apalagi kalau teman-teman menggunakan multi monitor ya, minimal ada 3 monitor atau 3 display, itu sangat bagus sekali. Tadi saya sebutkan sebelum kita mulai tadi ada spion namanya, kiri, kanan, dan depan. Jadi kita melihat spion dulu kita untuk menganalisa, karena dengan melihat spion di kiri kanan ya, itu akan kelihatan nantinya arahnya mau kemana. Nah, yang kita lihat itu dimulai dari sinyal ya, sinyal itu sendiri. Nah, sinyal akhir dari power trend bullish. Sinyal ini yang hendak maksudnya sebuah pergerakan, misalnya katakanlah bullish ya, kemudian tanda-tandanya sinyal itu mau berakhir gimana? Candle stick itu ya, close atau di high ya, di luar yang tadi, di luar upper band, ditandai dengan lower band melengkung ke atas. Nah, kita lihat di sini. Ini powernya naik terus nih, kekuatannya. Ketika di sini mau balik arah, reversal di sini kelihatan melengkung. Nah, kalau dia lagi memang sebuah tren itu melebar. Oke, bagaimana Pak? Yang lain tolong dicat. Apakah jelas suara saya? Takutnya koneksi saya nih yang bermasalah. Jelas Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Jelas Pak. Oke, kita lanjut. Karena ada yang chatting soal sinyal nggak jelas. Oke. Kemudian juga sinyal akhir power trend bearish sama prinsipnya. Ketika candlesticknya itu close ya, di low, kemudian di luar lower band ditandai dengan upper band melengkung ke bawah, sama aja. Nah, ketika ini sudah berakhir, ketika ini sudah keluar sini, nah di sini tuh mulai melengkung, hati-hati. Dan nanti ada konfirmasi lebih jelas lagi. Ini hanya soal BP saja. Oke, kemudian akhir dari sinyal sideway itu, ketika candlesticknya itu close di high atau di low ya, di luar BB, dan BB-nya semakin mengembang. Nah, itu hati-hati di sini. Ketika dia misalnya udah keluar di sini, kemudian BB udah mengembang lagi, berarti mau merubah, bukan lagi sideway, berarti sudah kira berakhir sideway situ. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Oke, catatan. Nah, ada catatan ini nih, balik sinyal menunggu konfirmasi. Oke, semua sinyal menunggu konfirmasi. Kita katakan begini, bentang-bentang dia keluar begini, di sini udah close juga, tapi belum ada konfirmasi, layak kita tahan, ya. Gitu. Nanti sejauh mana nanti kita akan jelas berikutnya di slide berikutnya. Kemudian kondisi ini bisa juga masih lanjut power trend jika belum terkonfirmasi. Nah, ketika misalnya ada nggak tuh di sini, misalnya di sini ya, kayak nggak ada di sini nih. Contohnya seperti seandainya ini ya, dia naik, ada juga kasusnya ketika dia naik masih di powernya, power bullish masih kuat, candlenya berada di luar di sini, tapi dia tidak reversal gitu. Ada juga ya, ini bisa melanjutkan tren gitu, berarti semakin tren. Jadi ada dua kemungkinan ini, ketika candlesticknya close di luar BB begini, itu bisa saja itu power, dan bisa juga reversal tergantung konfirmasinya.
Ya, ini soal bicara BB ya. Nah, itu sekilas tentang BB. Kemudian kita lanjut. Nah, sinyal akhir dari tren bullish. Nah, sinyalnya gini nih. Ketika harga ini ya, harga ini terus bergerak bullish di sini. Terus ini ditandai dengan ini kan garis BB. Kemudian close candle-nya keluar di luar close candle-nya. Oke, ini power semua, power bullish sampai di sini. Nah, di sini ada bentuk pola ya, hati-hati. Untuk pola di sini ya, ada 1 candle, 2 candle, 3 candle. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama mau reversal. Oke. Inilah ciri-ciri pertama mau reversal. Artinya akhir dari sebuah tren tapi sinyal untuk balik arah. Itu. Satu nama ya, satu nama tapi 2 fungsinya. Akhir dari tren, kemudian balik sinyal. Dan bisa juga untuk open posisi berikutnya gitu. Nah, inilah tanda-tanda sinyalnya dan di sini kelihatan juga lower band-nya melengkung ke atas. Nah, kalau dia melanjut tren ini masih mengembang ke bawah gitu ya. Tapi ini menutup, mengerucut ya. Itu tandanya sudah mau berakhir dari sebuah tren dengan menggunakan BB. Oke, kita lanjut. Sinyal akhir bearish sama. Di sini juga ini tanda mau berakhir. Ini ada shadow aja di luar di sini. Yang lebih bagusnya itu kan ketika ada body keluar, kemudian bentuk shadow candle ke berikutnya, dan di sini kelihatan mulai melengkung dia. Makanya akhir dari trend bearish, segera kita mencari untuk bullish. Itu dasar-dasar dari BB-nya. Sideway juga sama. Ini ada sideway, ya kan? Nah, ketika di sini ya ini mulai mengembang ya. Di sini mulai mengembang. Kita mulai di sini. Di sini dia menyentuh ya upper BB, kemudian turun dulu, koreksi ya bukan koreksi, naik turun lah, ranking di sini, kemudian terus naik. Nah, di sini hati-hati nih, udah kelihatan ini mulai mengembang, hati-hati, ini tandanya berakhirnya sideways. Nah, mungkin di sinilah nanti kita scalping. Dengan BB saja kita bisa scalping nggak? Bisa. Dengan BB, modal BB standar aja bisa scalping. Oke, lanjut. Scalping di area yang mendatar atau sideways pada BB ini. Jika low mencapai lower band, jika high mencapai upper band, take profit di median band gitu. Jadi mungkin kita simpelkan bahasanya, ketika ini harga itu ya nyucuk aja shadownya dekat sininya, yang di bawah di sini, kemudian ini median, ini di atas, yang di bawah ya kedalaman bahasa ya. Nah, kalau harganya sudah begini ya udah, kalau lagi situ kita ambil aja buy. TP-nya di mana? Di sini. Ya median. Kemudian naik, ya nyucuk lagi nih gini nih. Nggak ada kekuatan sama sekali. Di area masih datar. Sell, ATP-nya di sini. Jangan lebih sampai di bawah, nggak boleh. Oke. Kemudian naik lagi di sini, kita sell lagi TP di sini. Buy di sini, TP di sini, di median aja. Pokoknya TP wajib di median. Median untuk BB yang datar begini. Ini scalping. Kalau teman-teman seorang scalper sejati ini banyak dapatnya, itu kan lotnya kelihatan juga tuh. Itu aja. Pokoknya kalau udah datar begini pergerakannya, ini DGU H4 ya, screenshot tadi malam saya gunakan. Ini sebelumnya itu kelihatan banget. Nah, ini bisa saja kita buy sell. Nah, mulai di sinilah kita mulai berhati-hati. Di sini udah mulai hati-hati kita sih, sebenarnya udah kelihatan mulai melebar, tapi dia datar lagi. Di sini kita mulai hati-hati. Udah, kalau udah begini, segeralah Bapak close posisi. Kecuali searah dengan tren, boleh saja. Masih arah tren, nanti kita lanjut berikutnya. Setiap open posisi buy atau sell, TP harus di median. Kalau lagi sideways, dengan pure dengan menggunakan BB aja sudah bisa kita scalpingan di sini. Ya, misalnya ini kan time frame 4 nih.
Kalau 1/4 2 candle kan lumayan nih. Satu ini misalnya 1 candle tambah setengah candle lumayan. Berarti ada sekitar 6 jam. Lumayan. Itu scalping ya atau intraday di sini. Oke, kita lanjut. Ini dasar-dasar. Nah, kemudian dasar dari linear wax mopping average. Nah, kita menggunakan mopping average 5. Oke, ini belum saya hapus, sorry ya. Ada angka 2 nih. Ide mopping average 5 itu ya, high dan low. Kemudian metodenya linear wax mopping average. Kemudian MA 8. Oke, sorry. MA 5. Oke, ini salah nih ya, maaf ya. Ini MA 8 ini. Kita ralat, ini MA 8. Ini apply-nya high dan low. Kemudian linear wax mopping average. Nah, ini 8. Ini 8 ya. Oke. Kemudian di sini kita menggunakan 58. Nah, rule-nya jika itu kan MA 5 kecil dari MA 8 maka itu bearish. Kita mengenal MA dulu ya. MA dulu kita kenali. Kemudian ini MA 5 besar dari MA 8 bullish. Kemudian di sini juga jika MA 5 high-nya ya kecil dari MA 8 bearish dan selanjutnya. Jadi ini rule-nya mungkin di sini oke, sebenarnya oke. Ini untuk yang high-nya ya. Ini rule-nya rule untuk pengenalan dari MA itu sini. Apa sih fungsi MA di sini? Nah, fungsi MA ini bisa kita melihat juga trennya kemana sih? Sama. Bisa gunakan support dan resisten. Contohnya di sini, ketika candle itu close di atas MA high, ya, ini MA high di bawah MA low, ya, yang warna merah dengan hijau, ini MA low dan ini high. MA high 58, ini low 58. Ketika candle terus beranjak bullish, oke, nah inilah close di atas MA, inilah kelanjutan dari sebuah tren bullish. Ini bullish semua tren. Candlenya lihat tuh close semua di atas MA-nya. Itu lanjut bullish. Kalau bearish, ketika MA-nya nih close di bawah begini nih, itu kuat gitu ya. Itulah tren bearish untuk MA. Simpelnya seperti itu MA. Jadi MA ini simpel sekali. Di sini kelihatan juga sebagai support resisten ya, seperti di bawah ini. Oke. Ini bullish trend dan juga gunakan sebagai support dan resistennya. Gitu. Di mana supportnya? Di sini supportnya. Kalau dia lagi bullish, berarti supportnya di MA low. Kemudian kalau misalnya lagi turun, resistennya di mana? Di MA high. Tolong yang gambar siapa tuh? Ya. Tolong dijaga ya etika di sini ya. Tolong etikanya dijaga, jangan begitu. Oke. Kalau Anda memang kurang senang di sini, silakan keluar aja. Jangan menggambar hal-hal yang seperti itu. Itu negatif banget ya. Kita di sini itu ada yang kecil, ada yang muda, ada yang tua, ada yang senior. Jangan menggambar-gambar kayak gitu, porno. Silakan keluar aja. Oke, kita lanjut. Saya menggunakan linear wax ya. Kemudian linear wax juga. MA ini settingnya ya. MA 5858.
ini nanti teman-teman bisa lihat, nanti ini juga video akan diupload di YouTube, akan dilihat. Oke, ini Mopin Epic ini sebagai support resisten dinamis, kemudian sebagai take profit juga. Nah, MA ini itulah fungsinya ya, dari perspektif MA itu sendiri. Nanti kalau kita gabung baru dia mempunyai sebuah kekuatan ya untuk analisis. Sekarang kita belum gabung, kita uraikan satu persatu. Oke, di sini sudah jelas tadi, ini resistennya, ini supportnya. Ketika trennya bullish, supportnya selalu di sini. Ketika dia bearish, ya, kemudian resistennya selalu di atas. MA high dan MA low. Nah, ini aja tempatnya dinamis, tempat take profit, exit juga, cut loss juga di sana. Oke, kita lanjut. Kemudian rule-nya itu, jika candlestick close di bawah MA low, maka powernya bearish. Ya, tadi sudah saya jelaskan, ketika MA ini close di bawah low sini, candlestick ini close di bawah ini, ya itu arahnya bearish, turun. Oke. Kemudian jika candlesticknya close di atas MA high, maka bullish. Nah, ini dia. Ini MA high ya. Close di atas, maka dia bullish. Jika power bullish, nah kekuatannya bullish, powernya dimaksud sini, ketika candle close di atas ini, sama prinsipnya power kekuatan di sini. Kalau dia turun, powernya ketika candlestick itu close di bawah, kalau ini close di atas. Itulah power yang kita maksud. Ketika power bullish, maka harga koreksi ke MA low dan candlestick tidak close di bawah MA low, maka konfirmasi ya untuk entry buy. Kemudian jika power bearish dan harga koreksi ke MA high. Nah, jika powernya turun tuh, kemudian harga koreksi ke MA high dan candlestick tidak close di atas, maka konfirmasi sell. Maksudnya begini, ketika harga ini naik, ini powernya turun ya, ini kelihatan sekali powernya bearish, kemudian koreksi sampai di sini, candlestick ini tidak close di atas ini, berarti dia masih trend bearish. Begitu juga bullish, kita naik begini, kemudian dia koreksi, ya kan di sini, tapi dia tidak close di bawah MA ini, maka trend masih bullish. Itu aja bacanya. Kalau untuk MA itu sendiri, bisa nggak kita trading pakai MA ini? Bisa banget. Pakai BB saja kita trading udah bisa profit. Pakai MA-nya gini aja udah bisa profit gitu. Nah, kita lanjut. Itu sekilas tentang MA ya. Mungkin di luar masih banyak orang yang membahas tentang ini. Itu banyak sekali. Linear Wax, Mopin Epic, power bullish dan bearish. Nah, oke. Ini yang kita maksud tadi ya. Ketika dia close di bawah di sini, oke. Ini power nih, kekuatan ini semua nih, kekuatan bearish. Ini resisten di sini, dia reject atau retest di sini, kemudian dia turun. Ini masih trend bearish. Kecuali candle udah di atas close tadi, di atas MA ini, baru dia siap-siap membanting harga mau balik arah. Begitu juga dengan bearish. Oke, kita lanjut. Nah, yang kita tunggu ini sebenarnya ini rule konflik gabungan antara Bollinger Band dan Linear Wax Mopin Epic. Oke, rule-nya sederhana sekali. Muncullah untuk posisi buy, muncul signal reversal. Itu yang pertama. Muncul signal belum berarti kita harus open posisi, tapi bisa kita open posisi khusus signal
ajak muncul sudah bisa open posisi, tapi tidak maksimal ya take profitnya. Kemudian konfirmasi candlestick close di atas MA5 dan MA8 hacks. Jadi MA hack ya, artinya di sini MA hack ya. Ini MA hack. Itu maksudnya. Kemudian open buy saat candlestick close di atas MA low. Nah, tadi ketika dia naik kemudian turun baru dia retest tidak break. Ya, tidak break out ya, artinya tidak close. Candle close-nya tidak di bawah low-nya itu ya. Tidak di bawah low. Maka misalnya kita open buy. Kemudian untuk exit-nya, untuk keluar juga sama. Exit ketika ada signal reversal ya, MA5 atau MA8 keluar dari upper band dan lower band mengerucut, mengecil. Nah, maka kita exit. Tentu lebih baiknya butuh konfirmasi juga. Exit ketika candlestick close di bawah MA5, MA8 low. Oke. Ini untuk exitnya. Jadi kita buy kalau dia udah break. Oke. Ketika kita nge-buy di sini, buy naik ke atas ya, terus ketika candlestick close di bawah ini, di saat kita close posisi. Ya, close posisi. Berarti trend mau berubah. Itu yang kita maksud tadi. Ya. Oke. Kemudian untuk open awal ya, sinyal ya, reversal. Nah, reversal juga nih ketika kita sell di candlestick yang ketiga. Nah, yang ketiga ini kita sebenarnya harus melihat spion kiri kanan. Karena apa? Di saat satu candle itu dihampat, katakanlah candle ketiga dihampat itu membentuk pola, maka kita kembali ke time frame H1, L15, M30 untuk melihat aku udah kasih reversal itu. Ya. Kemudian pindah time frame lebih kecil untuk jadi konfirmasi ya, itu saya maksud lebih time frame lebih kecil. Kemudian TP harus di MA low. Nah, untuk reversal itu harus itu. Karena bisa saja kelemahan di BB kan itu. Ketika dia mau reversal, kata gini naik, mau reversal turun. Nah, bisa aja sinyal ini gagal. Karena apa? Karena dari sinyal ini merupakan power kekuatan untuk bullish. Nah, power ini bisa sebagai indikasi untuk reversal dan bisa juga sebagai kelanjutan dari tren. Nah, makanya di BB diklaimnya di sini. Caranya kita kalau pas pertama ada sinyal reversal begini, ya tidak ada lain, kita take profitnya ya di sinilah take profit kita di MA yang terkecil, karena di sini benar-benar kita scalping. Nah, itu kenapa di MA itu kita sering kecolongan ya di situ, di reversalnya sering kecolongan. Saya yakin teman-teman juga di reversal itu sering kecolongan. Dan saya juga. Nah, itulah kenapa kita di sinyal itu reversal ya. Kemudian kita lanjut. Ini yang kita tunggu nih. Ini logiknya. Nanti saya akan praktekkan di pasar real. Nanti kita buat waktu ya. Kita akan pasar real dan kalau perlu kita OP bareng-bareng, dan teknik ini sangat profitable. Oke. Inilah gabungan dari dua hal tadi. Ketika sudah gabung jadi begini nih bentuknya nih. Oke. Kalau di sini titik reversal, muncul reversal ini adalah sinyal awal. Apakah dia benar-benar reversal atau tidak? Maka kita lihat TF kecil. Kalau Bapak tadi langsung ada yang bertanya, di mana Pak SL-nya? Silakan gunakan di sini. Ya, SL-nya ada ke data di sini. Sejarah apa? Sejarah high yang ini ditambah dengan split dari sebuah broker. High tambah split, itulah SL-nya di sini. Itu kalau untuk reversal.
sinyal reversal ini muncul awal pertama di sini. Kemudian di sini kita lihat ini ada powernya nih. Kelihatan sekali powernya jelas. Power untuk lanjutkan trend bearish. Kapan kita open posisi? Nah, di BB LWMA ini kita memang harus bersabar. Karena kita open posisi di sini ya. Benar-benar menunggu setup konfirmasi yang jelas. Kalau tidak, ya emosi kita akan dimainkan di sini. Kenapa? Satu penyebab yang pertama karena support dan resisten yang kita gunakan adalah support resisten yang dinamis. Jadi kita dipermainkan terus emosinya ya. Oke. Kemudian setelah itu muncul sini power bearish. Ini kelihatan sekali. Di mana candlestick ini close di bawah low. Ini menunjukkan bahwa reversal ini sudah benar. Nah, ini sinyal reversalnya di sini close-nya di bawah MA ini, MA low. Ini close-nya di bawah candlenya. Ya, bukan low-nya, tapi candle ini close. Ya, bodinya itu di bawah MA itu. Itu adalah konfirmasi untuk nge-sell. Apakah langsung kita sell? Tidak. Sabar lagi kita menunggu. Karena kita menggunakan support resistance dinamis itu sih kelemahannya, kita harus menunggu. Kemudian sisaan harga itu koreksi naik ke atas retest, dia terjadi rejection di sini ya. Di MA high. Maka disinilah kita open posisi. Mau lebih kerennya lagi, katakanlah ini time frame-nya M30, katakanlah begitu. Bapak harga udah sampai di sini, Bapak bisa pindah ke M5. Itu udah jelas konfirmasi di situ tuh. Arah mau kemana? Biasanya kalau di sini di MA high ya, yang ini, maka di time 5 biasanya harga tuh sudah di luar sini tuh. Udah reversal juga biasanya. Oke, kemudian di sinilah kita open posisi nih. Ya, konfirmasi sell di sini candle ini, kemudian kita entry sell. Di sinilah kita entry sell. Nah, kemudian kita lanjut lihat terus powernya ya, kelihatan banget. Setiap harga itu retest di MA sini, maka kita boleh melakukan open posisi. Entry tambah posisi ya. Layar lah artinya. Itulah kelebihan di BB ini, bisa ngelayar kita. Kemudian nah, ketika harga udah ya. Nah, di sini yang perlu kita hati-hati ini, sering kita kecolongan. Yang sering kita kecolongan di sini, Pak. Kita mau reversal seperti ini. Yang pertama kita anggap ini power untuk lanjut bearish, ternyata reversal. Ya kan? Dan ini memang sinyal reversal, ternyata dia lanjut ke bawah lagi. Nah, itu sering kita bingung gitu. Yang pertama kita dulu ciri mau reversal itu. Identifikasi dulu ketika harga sudah begini, close di bawah dan berbentuk pola seperti ini, maka kita lihat harga di sini. Ya. Upper BB-nya nih. Kemudian ketika upper BB mau turun dan mengerucut begini ya, nggak melebar lagi, berarti kecenderungan ya benar-benar reversal. Terus untuk mengetahui lebih detailnya bagaimana? Bapak bisa pindah ke time frame lebih kecil, mencari pola yang sama. Jadi pola dikatakan di pola A, kita harus mencari pola A juga di time frame kecil dengan rule-nya yang sama. Itu cara mensiasatinya gitu. Oke. Kita lanjut. Ketika ini sudah reversal ini, harga naik. Nah, di sini sudah konfirmasi nih. Ya, ini disebut konfirmasi buy. Ini yang disebut kita close posisi di sini. Kalau kita udah nge-sell, konfirmasi buy di sini, kita close posisi. Kalau, nah ada kalaunya nih.
kalau kita melihat satu time frame saja. Dan saya menyarankan kita multi time frame, lihat kiri dan kanan. Oke? Misalnya kita analisanya H4, kata-kata dari H4, lihat daily dan time frame lebih kecil. Misalnya H1, M30 dan sampai seterusnya. Kalau ini kenapa dia balik arah, saya yakin juga ini sebenarnya time frame M30, saya ada momennya, itu di H1 itu sebenarnya dia ada di harga MA high. Udah mantul di situ gitu. Ah, disitulah kita lihat konfirmasi. Nah, sering kecolongan kita di sini nih. Kita udah close, turun lagi dia kan. Udah cut loss, turun lagi dia. Yang pasti ketika kita sell di sini terus kita harga terus turun, di sini open lagi, tambah lagi posisi, di sini tambah posisi di sini ya. Tambah posisi. Ketika harga ini sudah mengerucut ya, kemudian langsung lihat time frame yang lebih kecil, M1 kapan perlu, M5 lah minimal ya. Udah jelas, udah close aja. Mungkin sekitar sini deh kita close posisi. Kalau harga sudah reversal seperti ini. Itu cara mensiasatinya. Oke. Kita lanjut. Nah, seharusnya kalau satu lihat time frame besar, satu time frame aja di sini, kita sudah exit dari pasar. Sudah keluar. Karena di sini sudah mengkonfirmasi. Di sini sudah mengkonfirmasinya. Kenapa konfirmasi? Apa tanda konfirmasi? Close candle di atas MA, malah di atas median lagi. Berarti benar-benar mengubah tren kan gitu. Udah close. Nah, untuk mengakalin ini kadang-kadang sedikit begini ya, maka kita akan mencermin ke time frame yang lain, yang lebih kecil atau yang bisa lebih besar. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut ya. Nah, kalau ini benar-benar kita sudah exit. Kenapa kita exit? Karena sudah konfirmasi untuk nge-buy. Kita exit. Ya. Apakah langsung kita nge-buy di sini? Tidak. Kita nunggu koreksi lagi. Kita nunggu koreksi lagi. Begitu aja mainnya di BB itu. Dan nunggu lama kita tuh, nunggu tuh. Nah, di sini kita punya peluang nih entry sell nih. Kenapa? Dia datar. Sideway ya. Dia ini. Datar. Di sini kita take profit. Nah, kalau kita lihat time frame besar sebenarnya belum layak kita close ya. Karena harga ini biasanya close di waktu kita nge-sell ini harganya di sini kelihatan udah konfirmasi buy, tapi di time frame H1 misalnya L15 itu bisa jadi kena sekedar menuju high atau BB upper untuk lanjut turun gitu. Oke, di sini ada konfirmasi sell, kita bisa entry sell juga. Kemudian juga, nah, kemudian harga ini naik, ini median, ini MA close di atas ini. Ini udah jelas positif konfirmasi untuk buy. Nah, sebenarnya berarti sinyal yang ini sudah valid. Ya, sinyal awalnya sudah valid. Nah, disinilah konfirmasi yang valid benar-benar valid kita untuk buy. Kalau di sini kita masih ragu, tapi ini udah ngasih kabar kok. Ya, dia biasanya koreksi dulu. Kalau udah biasanya koreksi dulu, tapi bisa aja dia naik ya. Itu makanya hati-hati tuh reversal. Kalau ada di sini kita reversal kapak mau OP buy silakan, tapi take profitnya harus di median atau di MA high. Kita lanjut. Yang tidak biasa pakai BB ini pasti ribet, melihat garis banyak, nah bingung. Tapi sebenarnya kalau sudah dicoba di harga bergerak itu enak banget. Oke, kemudian di sini ada konfirmasi buy, maka disinilah kita mulai buy. Buy ini kita langsung percaya apa tidak? Ya harus dong, karena di sini udah kelihatan melebar. Ini BB-nya keperapat di sideway nih. Nah, ini mulai melebar. Nah, maka kita buy. Di sini kita open posisi buy di sini. Ini konfirmasi.
Di sini open buy, di sini open buy juga di sini nih. Di sini juga open buy nih. Ini entry banyak nih open kita ngelayar ini, suka-suka hati lah. Mungkin di sini juga kalau lebih kecil temperannya. Kemudian muncullah sinyal reversal gitu ya. Ingat, pergerakan ini ditandai dengan adanya power candle ya, power bullish. Ketika harga candle ini close di atas BB ini menunjukkan terus lanjut. Kemudian sini sudah muncul sinyal reversal ya, muncul sinyal reversal di sini. Dari sinyal reversal ini kita boleh open posisi sell dengan catatan take profitnya di MA. Untuk open posisi ini sebaiknya turunkan time frame. Misalnya kalau ini dikatakan ini H4, maka turun time frame ke H1 M30. Karena itu sudah jelas konfirmasinya dia mau reversal. Kita share saja, tapi TP-nya tetap di time frame ini. Gitu. Katakanlah ini H4 tetap di sini gitu. Kita close posisi sambil kita menunggu konfirmasinya. Apa konfirmasi benar-benar dia mau sell? Ya, maka muncullah di sini harga ini, candle ini close di bawah MA yang ini. Ini MA. Close di bawah ini. Maka kita close. Maka kita buy sudah nggak dipikirkan lagi, kita cuma cari sell saja. Kapan kita sell belakang ini? Tunggu aja dia koreksi. Ketika harga sampai di MA high di sini, kita posisi buy. Posisi sell, open sell gitu. Naik lagi ke atas, ini sell lagi, banyak nih nge-sellnya nih. Kita lihat tuh. Ya, kemudian di sini, nah boleh teman-teman juga ini jelas ya, bentuk setup mau nge-buy lagi. Kembali lagi kita berkecil di sini, kita sudah exit pasar. Gitu. Nah kira-kira begitu, Bapak, Ibu semuanya, kira-kira rule-nya seperti itu, bukan kira, rule memang seperti itu gitu ya. Rule-nya seperti itu, yang perlu kita hati-hati di saat reversal ini. Banyak indikasi yang kita lihat, minimal yang pertama lihat BB-nya apakah sebagai melengkung, kemudian bentuk polanya, candlenya, kemudian juga lihat time frame kecilnya, itu lebih cepat memberitahu kita kalau benar-benar dia mau reversal. Boleh nggak OP di sini? Nah disinilah kita opennya hanya satu posisi, jangan lebih. Lotnya apa perlu lotnya kecil. Gitu. Kenapa ini bersiko? Ketika kita di sini bilang, oh ini mau reversal nih, baik udah, begitu dia turun lagi bawah. Karena titik ini merupakan power ya untuk lanjut bearish, bisa juga sebagai setup balik arah. Nah, yang perlu teman-teman tahu juga, sinyal reversal itu ketika ada juga nih. Ya, saya biasanya menggunakan MA eksponen 2 ya. Biasanya saya tambah lagi MA1 buat MA. Ketika MA itu sudah keluar sini, keluar dari garis BB seperti ini ya. Ada MA low keluar dari ini, itu tanda-tanda reversal kuat tuh. Oke, ketika ini MA BB ini, ada MA yang keluar ini. Itu tanda reversal yang kuat. Saya menggunakan biasanya MA 2 ya, MA 2 smooth biasanya saya gunakan. Nah, di sini bisa teman-teman itu. Kalau ini juga MA ini juga sudah cukup ya, lower ini. Ketika MA ini terus ini, kalau MA ini keluar dari BB ini tanda reversal juga. Seperti ini. Ini kelihatan ya. Ini kelihatan banget, ini BB-nya, kemudian MA-nya ini keluarnya sedikit ya. Oh iya, ini keluar. Nah, ini tandanya reversal. Itu yang harus teman-teman cari tahu ya, Bapak-bapak.
Saya tahu konfirmasinya. Lihat temperament kiri kanan gitu. Nah, materi ini mungkin untuk malam ini sampai di sini ya. Kayaknya oh ada yang kosong nih. Saya mau menyediakan yang kosong kayak gini biar bisa kita lebih jelas. Oke. Ini reversal ya, kelihatan banget di sini MA. Close di bawah candlestick, close di bawah MA, ini konfirmasi. Konfirmasi untuk sell. Terus dia naik di sinilah open posisi. Lihat shadow di sini. Nah, untuk open posisi lebih tempat kecil lebih bagus ketika harga di situ. Di sinilah kita reversal. Dan sebentar saya ini mumpung masih ingat. Kalau reversal seperti ini, Pak, ya. Kalau ada reversal seperti ini, coba lihat temperament lebih kecil lagi atau lebih besar. Itu kelihatan banget kenapa dia reversal. Karena konfirmasinya sudah ada di temperament lebih kecil. Gitu. Maksudnya, jadi lihat dulu yang terkecil gitu. Saya mau kasih itu mumpung lagi ingat. Oke, kita lanjut lagi nih. Ini di saat ini sebagai sinyal untuk reversal. Di sini boleh Bapak sell, boleh. Lihat temperament kecil, konfirmasinya sell di sini. Take profitnya wajib di sini, harus di sini, jangan lebih. Kenapa? Ini sudah scalping, karena bisa aja balik arah. Itu kelemahannya di reversal di BB ini. Kemudian mungkin bapak-bapak bisa juga mengeksplor ini, sebagaimana itu bisa menjadi akurat. Bisa bapak cari teknik lain untuk menambal kelemahan dari BB ini. Pasti ada tuh. Tugas kita kan seorang trader gitu. Kalau ada kelemahan kayak gitu kita cari tahu tuh. Kita cari tambah rule-nya apa itu yang bisa menguatkan itu. Oke, ketika ini udah close, candlenya ini close sell, ini sinyalnya reversal. Ketika ini close ini di bawah MA berarti sudah konfirmasi untuk sell. Maka kita tunggu aja dari tes koreksi. Kita sell. Di sini pun sebenarnya bisa sell ini. Lihat temper kecil. Nah, ketika harganya sampai di MA high, ya nggak break, dia candlenya nggak close di atas itu, ya udah itu momen semua, momen untuk entry gitu. Ini juga entry sih bisa di tempat kecil, entry juga, masalahnya masih banyak sih, masalah ini masih banyak aturannya yang harus kita taati gitu, yang kita ketahui gitu. Nanti akan jelas berikutnya, nanti kita bikin lagi, berarti ini kita lanjutkan karena banyak hal yang kita ketahui. Misalnya seperti ini, ketika candle ini ya, ini kan terus ini nggak ada konfirmasi kan, ternyata konfirmasi di sini, udah nggak usah pikirkan itu, cari aja sell. Kenapa? Konfirmasinya ada di sini, ini power ke yang terkuat ini. Nah itu nanti kalau ada pertanyaan sih bisa jelaskan. Oke, kita lanjut nih. Ini sell semua, kita sell ini. Setiap koreksi begini kita sell nih. Nah gini udah baru kita mulai berhati-hati. Ini apakah benar dia mau turun, mau reversal atau tidak? Ya di sini udah mulai mengecil, di sini juga mengecil. Bapak langsung turun temprem. Kalau itu sudah terjadi, maka segeralah close posisi karena di trend kecil udah jelas ngasih sinyal untuk buy. Khusus di area titik reversal. Kalau di sini mah nggak perlu. Lihat konfirmasi kecil banget, nggak perlu, udah jelas. Kalau di ini sudah begini, udah untuk pola begini sudah jelas itu. Yang untuk titik reversal, kira reversal, langsung aja ke template kecil lagi konfirmasinya. Apakah template kecil udah ngasih sinyal untuk nge-buy? Apa belum? Kalau udah kasih, close aja. Kenapa? Kalau misalnya kita sell di sini, kan banyak nih posisi kita udah berapa poin nih, dapat entry kali. Kemudian ini sudah ngasih tahu bahwa dia mau buy, ya Bapak close posisi katakan, kan rugi banyak nih. Kalau Bapak mau tunggu dia koreksi, biasanya harga tuh koreksi dulu baru naik Pak, biasanya. Tapi tidak semuanya begitu, bisa aja lanjut aja seperti contoh seperti ini ya, tidak koreksi. Makanya di sini ya Bapak hati-hati kalau udah ke plotting misalnya, udah mau oleh arah close aja posisi. Nah daripada close di sini, kalau di reversal seperti sudah ada, maka pindah time frame yang lebih kecil supaya kita lebih cepat mengetahui konfirmasinya. Di mana kita tahu konfirmasinya yang paling cepat?
Katakanlah ini H1. Kalau H1, satu buah candle H1, maka konfirmasi minimalnya itu ada di M15. Karena H1 sama dengan 4 buah candle 15. Minimal. Atau bisa M5 lebih cepat lagi. Gitu. Jadi kalau H1 cari konfirmasi M30 bisa, tapi jarang. Ya, telat gitu. Nah, gitu. Di sini kita close posisi, ya udah. Kalau dia mau reversal, pasti di sini kita cari momen buy lagi, Pak. Kenapa? Kalau dia udah ngasih ini, dia pasti koreksi. Dan ini bisa nggak Bapak kamu bersell? Bisa sell lagi di sini. Konfirmasi dia di time frame yang lebih kecil. Misalnya harga sudah sampai di sini nih. Udah, Bapak sampai di MA high ini close aja. Maaf, maksudnya open aja gitu, entry lagi gitu. Tapi temper kecil nih kayak ini entry-nya nih, lebih cepat. Kemudian di sini bisa close posisi gitu ya. Karena ada si dua. Kenapa? Di sini sudah memberikan informasi. Signalnya reversal. Nah, sampai sini kita close posisi. Nah, tunggu aja momen berikutnya. Nah, ini sini mulai melakukan konfirmasi untuk buy. Ini signalnya juga, ini signal juga. Nah, yang di sini berlaku supply and demand. Memang saya nggak bahas supply and demand, Pak. Yang di sini sebenarnya untuk reversal seperti ini, ketika ada naik itu ada supply and demand. Ya, di sinilah yang saya sebut, orang sebut kita ahli supply and demand sebutnya itu adalah FTB. Ya kan, reject pertama kali. Nah, ini kombinasinya BB. Cuma malam ini saya nggak kombinasikan itu, cukup BB sama MA dulu. Di sinilah satu informasinya itu kita melihat apakah kekuatan itu masih kuat turun apa tidak, gunakan supply and demand. Sebenarnya supply and demand dasar saja cukup, nggak perlu yang ribet-ribet ya. Supply and demand kalau teman-teman sudah ahli support resistance gitu ya, bisa juga nanti kita bahas, Pak, karena ini juga kepanjangan gitu. Nah, kemudian sudah konfirmasi buy di sini, maka kita buy di sini, itu entry. Di sini belum entry kita nih, kita koreksi dulu. Baru di sini Bapak buy, kok sini hajar aja lah. Kalau masih dia keluar begini hajar, ini sini hati-hati Bapak nih, polanya. Ini udah hati-hati nih, ya kan? Lihat dulu nih, Bapak bisa lihat time frame lebih kecil lebih besar untuk konfirmasi ini. Ini udah dianggap reversal gitu kan? Sinyal arah ke sana itu. Powernya tuh bisa power ini arah ini udah melihat seperti sebuah pola gitu kan. Nah, hati-hati. Misalnya kayaknya kalau di tipe kecil nggak masalah, itu kelihatan itu banget dia nggak reversal. Nah, kemudian turun di sini ini open posisi nih, buy tambah lagi open entry nih, entry lagi nih, ini nggak salah ini. Nah, ini juga nih, ini sedikit tipu nih. Kalau Bapak ada seperti ini boleh nggak sel? Boleh, tapi TP-nya tetap di sini. Caranya mana? Pindah TP yang kecil. Kalau Bapak berani silakan. Berani, saya juga saya hajar biasanya. Ya, inilah scalpingan kita tuh. Kalau ada pola-pola begini ya. Biasanya ketika candle BB itu berdiri tegak. Nah, ini garis BB nih. Biasanya ketika garis BB itu tegak berdiri, ini ya, BB ini tegak berdiri, ya udah itu kuat banget, strong banget gitu. Strong banget untuk kita nge-buy. Oke. Kita lanjut, ini open posisi buy semua nih. Open ada di sini Bapak harus hati-hati. Di sini juga bisa, ini reversal. Reversal ini Bapak bisa lihat time frame lebih kecil. Itu jelas banget itu. Polanya. Polanya mana? Pola yang sama. Polanya sama apa? Ketika ada reversal, ya kan? Kita take profit di MA. Ketika dapat di MA, kemudian setelah itu setelah BMA, kemudian kita tunggu dia koreksi ya atau retest. Koreksi. Ketika harganya dia naik tidak mampu break, ya itu berarti sudah mau turun, udah kelihatan. Berarti sudah nggak kuat lagi. Di sinilah kita akan nge-sell. Di kalau ini M30 berarti M5 dia udah nge-sell kita. Take profitnya jelas di sini. Kemudian kita biarkan sabar, kita nunggu momentumnya. Ya, untuk powernya, kekuatan di sini nih kelihatan power. Nah,
Kalau ada dua kekuatan di sini, langsung ya nggak ada koreksi. Ya, ini kekuatan ya, powernya. Kalau dari harga BB turun ke bawah di sini nggak ada koreksi sama sekali ya, atau nggak ada retest, turun nggak ada retest. Satu ini udah break median BB sekaligus dengan BWMA, ini kekuatan kuat sekali. Nggak usah pikir ngebay, cari aja sell itu. Kenapa cari sell? Bisa dia sampai ke BB di sini, bahkan lebih gitu. Cari aja itu. Biasanya dia sideways dulu ya seperti ini. Ini kita sell lagi ini ya, sell lagi di sini, sell lagi ini, sell lagi nih, sell lagi. Begitu seterusnya. Begitu sampai setup begini, nah kita harus segera close posisi. Ya, karena di sini udah terkonfirmasi banget jelas ini ya. Nah, apalagi kita mengicu ke masuk ke tempat yang lebih kecil. Disitulah cara-cara kita melakukan open posisi. Nanti enaknya kita praktek langsung Pak. Tunggu Pak, kita live aja nanti kita bareng-bareng. Kita praktek. Karena praktek lebih paham mengerti. Kalau gini ngarang cerita, saya juga nggak bisa ngarang cerita. Ya, kita mengarang apa yang ada gitu ya. Oke, masih bingung saya Pak. Kenapa bingung? Nanti lanjut, nanti di grup T80 Community silakan tanya, ini kita bahas kok. Kalau misal di sini nggak cukup waktu, nanti kita bahas di T80 Community. Nanti saya akan SS tunjukkan bagaimana. Oke, ada lagi nih materinya. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Mungkin matinya cukup sampai di sini ya malam ini. Saya jujur aja kesehatan saya juga tidak begitu baik. Oke, kita lanjut dengan tanya jawab. Ya, sebentar aja ya kali ya. Ada berapa pertanyaan, tinggal waktu juga. Oke. Silakan Pak, mau bertanya Pak, silakan. Di via chat ya. Oke. SL-nya sudah tadi. Untuk buy MA low harus cross mid BB untuk buy. Oh, tidak harus. Tapi kalau sudah cross ya mid BB itu lebih jelas. Tapi tidak harus. Kalau di bawah aja itu udah siap untuk kita melakukan buy. Jaga koreksi. Kita mainkan aja. Jadi nggak masalah itu, nggak mesti harus lihat mid gitu. Contoh lagi ya, nggak harus lihat median, nggak usah gitu. Posisi itu apakah menunggu candle candlestick? Apakah menunggu close candle close Pak? Iya. Open itu di apakah menunggu close? Oh, tidak juga. Nah, ini triknya. Triknya itu kalau misalnya kita di analisa di H4 itu ada mau bull katakanlah begitu ya, mau bullish. Kemudian dia kan ada MA high ya. MA high itu ada MA high-nya, dia naik nih. Kemudian ada MA high-nya. Ketika mendekati MA high, Bapak silakan buka temperan yang lebih kecil gitu. Udah konfirmasi belum mau turun? Paham? Di M5 udah kelihatan itu, langsung sell aja itu. Tapi lihat. Nah, di kelemahan orang menggunakan BBMA itu biasanya nggak menggunakan kapan mau berakhirnya candlestick itu ya. Sepertinya ada time apa ya? Waktu candlestick itu mau berganti, itu yang perlu dipasang ya di indikator itu, harus dilihat itu, karena itu sangat penting sekali. Karena kalau sudah bicara yang namanya scalping dan intraday itu harus lihat umur candle berapa lagi mau mengganti itu. Pengalaman pasar tahu ini range BBMA ini berapa Pak? Ya cukup bagus Pak. Kalau memang ini BBMA ini bagus, tentu saya nggak menggunakan teknik yang ada sekarang ya, nggak saya gunakan teknik custom yang saya buat sekarang ya. Artinya bagus BBMA nya bagus gitu, profitable iya,
tinggal kita saja gitu. Cuma kalau win rate-nya berapa ya 60-40 lah, 70-30 lah ya. Tergantung nanti si penggunanya juga gitu Pak Benny. Ya. Tapi profitable ya, tinggal sabar saja menunggu gitu. Artinya gini, perbandingan yang ada sekarang saya menggunakan AT80 yang saya bikin itu kapan aja bisa kita open posisi, rollnya banyak. Tetapi kalau BP ini memang murni kita nunggu gitu. Kalau lama-lama kita nunggu, kalau nggak ada momen ya lumutan kita kan, gitu. Tapi kalau scalping ya kecil, risikonya lumayan juga. Gitu. Gitu Pak Benny. Kemudian saya telat mau tanya, settingan mewahnya berapa? Kayak ada Pak. Ya, MA-nya kita menggunakan MA5 dan MA8 linear wax dan apa namanya, high dan low ya. Nanti ada settingannya kok. Nanti video ini saya akan upload juga di YouTube ya. Pak Semut, apakah setup tersebut berlaku untuk semua pair? Berlaku untuk semua pair. Selagi ada candle saya berlaku, karena mindset saya dari dulu begitu Pak, mencari sistem yang bisa digunakan di semua pair gitu. Tidak habit, itu memang logik gitu Pak. Jadi saya dari dulu terbentuk pola pikirnya begitu Pak Julian. Di semua pair gitu bisa digunakan BB ini Pak Sabta. Pengaturan itu setiap layar open posisi gimana Pak? Nah nanti kita bikin materi khusus kalau soal manajemen layar nih. Karena layar ini nggak bisa sembarangan Pak. Kalau mau ngelayar itu ngasal layar mati pakai nanti ada manajemen layar itu ada. Kemudian di mana titiknya ada berapa gitu, akurasinya ini berapa, tak jelas slotnya. Dan nanti di BBMA itu ada open posisi yang benar-benar dari 9-10 posisi paling salah satu atau dua. Ini benar-benar momen bom. Itu belum saya ajarkan Pak. Nanti kita bahas itu Pak. Karena materinya belum cukup, masih yang standar seperti di luar di sana gitu. Nanti kita tunjukkan. Ada momen bom gitu. Tapi saya menggunakan itu MA bukan linear wax ya. Tapi saya amati dulu linear wax. Saya menggunakan untuk smooth, menggunakan MA smooth. Saya itu memang DBB itu cuma untuk mencari momen ngebom aja gitu ya, tapi ya gitulah, harus menunggu. Kalau nggak ada momen lumut kita. Oke, pengaturan MM-nya. Terima kasih Pak seperti malam ini. Oke. Nanti akan ada Pak momen di mana kita ngebom. Ini kan ngelayar nih. Misalnya gini nih, kita di BB itu naik ya, layar open posisi entry gitu ya. Nah ada nanti kita open posisi dengan lock gajah, lock full margin lah. Ada Pak momennya, ada momennya itu ada di sini. Jika di DB5 kan berbeda di high BB maupun MA setelah kita lihat di TFH1 karena break middle. Oke, BB bullish apakah itu menunjukkan bahwa power kuat bullish? Belum tentu ya. Yang penting di sini MA itu setelah lihat di TFH1 candlenya mampu break middle. Mampu break middle belum tentu dia punya kekuatan untuk melanjut trennya bullish. Catatannya apa? Ketika dia break middle dan MA high-nya di harga close candlenya ada di atas high, itu harus punya power. Kalau tidak ya sideways juga nembus juga middle, ya kan? Itu kuncinya Pak. Jadi harus lihat dulu Pak. Apakah itu menunjukkan bahwa power trend kuat bullish di TF5 ya Pak? Bisa saja di TF5 sudah sampai di BB high, sudah bentuk konfirmasi. Jadi harus lihat semua time frame-nya itu Pak. Oke. Gitu Pak Arif. Nanti lebih jelasnya di grup aja Pak kita bahas. Terima kasih Pak. Semakin besar TF semakin akurat dan semakin baik Pak. Ya dari dulu mah gitu Pak. Semakin gini, semakin analisa semakin besar time frame kita analisa semakin akurasinya tinggi. Dan semakin kecil time frame-nya semakin cepat kita dapat konfirmasi. Itu aja rumusnya. Pak, apa cukup berpengaruh sehingga tema antara simple, linear weight, dan smooth
atau yang lainnya. Berpengaruh, Pak. Ciri-ciri candle powernya bagaimana, Pak? Ciri-ciri candle powernya tadi, ya, ketika candle itu close di atas BB atau di dalam area, ketika dari BB high, ya, BB upper menuju median malah sampai ke BB itu terus ke bawah nggak tanpa koreksi, itu power. Itu power sangat bagus sekali. Itulah momennya kadang-kadang kita manfaatkan untuk koreksi berikutnya, kita manfaatkan untuk ngebom. Nah, kalau untuk candle power ya gitu. Kalau misalnya trend bullish, dia close candle itu close di luar BB. Ini BB tinggi ya, ya. Nah, ini BB nih. Ketika close candlenya itu di luar, nah itu Pak, close-nya di atas. Inilah powernya Pak, candlenya. Pokoknya candlenya close di atas nih. Ini harga close di atas BB ini. Itulah dia powernya katanya Pak. Jadi gitu Pak. Oke, silakan ada lagi pertanyaan. Oke, sudah jam 21.30. Saya rasa sudah sampai di sini ya. Nanti kita lanjut di grup T80 Community Telegram. Karena Bapak dengar sekali suara saya, lihat wajah saya juga. Tapi tetap semangat kita Pak. Oke, terima kasih untuk materi BBMA ini, untuk scalpingnya dan intraday ya, dimana kita memanfaatkan scalping di area sideway, kemudian kita melakukan scalping di area reversal, dan kita menggunakan konfirmasi tadi untuk intraday. Oke. Nah, itu kesimpulannya di sana. Rule-nya tadi sudah kita bahas. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah video ini juga akan di-upload di YouTube. Dan terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.